Bab 960. Faktanya, Harvey telah mengkonfirmasi posisi Saint Veronica di dalam hatinya, dan telah menganggap Saint Veronica sebagai wanitanya. Namun, Saint Veronica tidak pernah bisa lulus ujian di hatinya, jadi Harvey telah menunggu jawaban terakhir wanita itu. Dan baru saja, wanita itu memutuskan untuk tinggal di sini malam ini, dan Harvey juga tahu pilihan terakhir wanita itu. Namun, karena ini, Harvey juga diam-diam bersumpah dalam hatinya bahwa apakah itu Lorelei, Su Beibei, Qilihan atau Saint Veronica, dia akan lebih menghargainya dan tidak membiarkan mereka menderita kerugian. Harvey bangkit perlahan, berjalan ke jendela besar dari lantai ke langit-langit, menyalakan sebatang rokok, memandang laut di kejauhan, dan mengingat apa yang terjadi malam ini. Apa yang terjadi malam ini seperti mimpi. Tapi Harvey tahu bahwa ini bukan mimpi, semua yang terjadi adalah nyata. Mungkin setelah malam ini, reputasinya akan bergema di seluruh dunia gelap dan menjadi objek pemujaan bagi banyak orang. Bagi banyak orang, reputasi mereka dapat bergema di seluruh dunia yang gelap, dan mungkin bersemangat untuk tertidur. Tetapi bagi Harvey, ini bukan hal yang baik. Semakin keras reputasinya, semakin mudah untuk ditargetkan. Saya khawatir, mulai malam ini, saya telah menjadi pembunuh pasti orang-orang Kaisar Kegelapan. Tentu saja, Harvey tidak takut berada di daftar kematian orang-orang itu. Dia hanya khawatir bahwa orang-orang itu tidak akan mendapat untung dan menemukan masalah dengan orang-orang di sekitarnya. Tampaknya dia harus memanfaatkan waktu untuk meningkatkan kekuatannya, dan juga membantu saudara-saudaranya untuk meningkatkan kekuatan mereka. Masalah dengan Kaisar Kegelapan harus diselesaikan dengan cepat. Jika tidak, dia akan menjadi bom waktu yang tidak tahu kapan akan meledak. Namun, apalagi Kaisar Kegelapan, dengan kekuatannya saat ini, itu sudah cukup untuk melawan Raja Pembusukan dan Tokugawa Morozuna. Karena itu, jika Anda ingin berurusan dengan sekelompok orang itu, Anda tidak hanya harus meningkatkan kekuatan Anda, tetapi juga bersatu dengan pembangkit tenaga listrik lainnya. Bagaimanapun, kekuatan seseorang terbatas. Harvey Chang menghembuskan sebatang rokok, sedikit terganggu. Sebelum dia menyadarinya, dia terlibat dalam konspirasi besar. Kuncinya adalah dia tidak bisa keluar sekarang, dia hanya bisa bertarung. Tiba-tiba, Harvey terkejut dan memikirkan fakta yang mengerikan. Mungkinkah tuannya sudah menghitung, jadi dia akan membiarkan dirinya kembali untuk melakukan pengalaman ini? Mungkin. Dengan kemampuan guru, mungkin dia benar-benar bisa menghitung bencana yang akan terjadi di dunia ini di masa depan. Bahkan jika guru sendiri tidak dapat dihitung, pasti ada beberapa dari teman-teman terkenal di dunia di sekitarnya yang memiliki kemampuan untuk menjadi nabi. Harvey memandang langit yang jauh dengan santai, dan bergumam, "Tuan, apakah ini benar-benar yang Anda maksud?" Itu saja. Karena beberapa hal tidak dapat dihindari, mereka hanya dapat ditangani secara langsung. Setelah merokok 5 batang, bel pintu berdering di luar pintu. Harvey mematikan puntung rokok di asbak, lalu berjalan mendekat dan membuka pintu. Saya melihat bahwa Saint Veronica berdiri cantik di pintu, dengan sebuah koper besar di sampingnya. Harvey tersenyum hangat dan bertanya, "Apakah kamu sudah mengemasi semua barang bawaanmu?" "Semua sudah dikemas." Hidung Saint Veronica kiong sedikit berkerut, dan dia mengipasi dengan tangannya, "Harvey, mengapa ada bau asap yang begitu besar di tubuhmu?" "Tubuh. Berapa banyak rokok yang kamu hisap?" Harvey mengambil koper dan tersenyum, "Aku baru saja memikirkan sesuatu, jadi aku merokok beberapa batang sebelum aku menyadarinya." Bisakah kamu merawatnya dengan baik? Dirimu sendiri, tubuh." Saint Veronica mengulurkan tangannya dan memukul dada Harvey, "Bahkan jika kamu dalam keadaan sehat, kamu tidak dapat menyia-nyiakannya seperti ini." Harvey memeluk pinggang lembut wanita itu dan tersenyum lembut, "Veronica, apakah kamu berjanji?" Jadi kamu mulai mengkhawatirkanku." Jantung Saint Veronica berpacu seperti rusa, dan wajahnya sedikit merah. Bagaimana aku bisa berjanji? Mandi. Veronica bergegas ke kamar tidur seperti kelinci yang ketakutan. Wanita ini telah berjanji untuk tinggal malam ini, tetapi dia masih tidak mengakuinya. Harvey tersenyum dan menggelengkan kepalanya, lalu duduk di ruang tamu sebentar. Setelah duduk sebentar, sudut mulut Harvey naik sedikit, dengan senyum jahat, lalu bangkit dan meninggalkan ruang tamu dan berjalan ke kamar tidur. Begitu saya memasuki kamar tidur, saya mendengar suara gemericik air dari kamar mandi. Harvey mengangkat alisnya, lalu berjalan ke pintu kamar mandi dan mencoba memutar pegangan pintu. Klik. Hati Harvey tergerak. Pintunya tidak terkunci. Apakah ini disengaja atau tidak disengaja? Karena pintunya tidak dikunci, apakah kamu akan masuk atau tidak? Untuk beberapa saat, jantung Harvey berdetak lebih cepat dan dia merasa dilema. Namun, Harvey segera membuat keputusan. Harvey mendorong pintu kamar mandi dan berjalan masuk. Baru saja masuk. Saint Veronica, yang sedang duduk di bak mandi, tiba-tiba berseru kaget. Harvey kaget, "Veronica, kenapa kamu berisik sekali? Kamu masih bertanya padaku?" Saint Veronica merendam seluruh tubuhnya di bak mandi, menatap Harvey, dan berkata dengan malu-malu, "Apa yang kamu lakukan di sini?" "Tentu saja kamu mandi." Harvey menjawab dengan sungguh-sungguh, dan kemudian mulai membuka pakaian, ngomong-ngomong. "Kamu memasukkan tangki air yang begitu besar, itu sia-sia untuk mencuci sendiri, jadi mari kita mencucinya bersama-sama." "Kan?" Saint Veronica buru-buru menutupinya dengan mata tertutup. Harvey menggelengkan kepalanya, "Sudah larut malam, lebih baik mandi lebih awal dan tidur lebih awal." Setelah mengatakan itu, Harvey berjalan mendekat, lalu duduk di bak mandi tanpa malu. Saint Veronica hampir menangis, dia tidak pernah berpikir bahwa seorang pria akan memiliki sisi yang tidak tahu malu. Melihat pria itu sudah duduk di bak mandi, Saint Veronica menarik napas dalam-dalam dan berkata, "Kalau begitu kamu harus mencucinya dulu, dan aku akan mencucinya setelah kamu selesai." Setelah itu, Saint Veronica siap untuk mandi. Naik dan pergi. Tanpa menunggu Saint Veronica bangun, Harvey mengulurkan tangan, meraih tangan wanita itu, dan menariknya ke dalam pelukannya. Tubuh halus Saint Veronica bergetar, dan dia tidak berani bergerak, dia merasa jantungnya akan melompat keluar. Dia tidak tahu apa yang ingin dilakukan pria itu selanjutnya. Meskipun dia sudah siap secara mental, dia masih gugup ketika saatnya tiba. Namun, setelah beberapa lama, Saint Veronica menemukan bahwa pria itu tidak mengambil langkah selanjutnya, tetapi hanya menatapnya dalam-dalam. "Ada apa?" Saint Veronica bertanya dengan bodoh.
Untuk beberapa alasan, dia merasakan tatapan lembut yang tak tertandingi di mata pria itu saat ini, yang menenangkan hatinya yang gugup. Veronica, aku benar-benar takut malam ini. Kata Harvey dengan suara serak. Takut. Sen Veronica tidak bereaksi sedikitpun, apa yang kamu takutkan? Dalam hatinya, pria selalu tidak takut, jadi apa yang ditakuti pria itu? Harvey menghela napas lega, dan jejak kesedihan muncul di wajahnya, saat menghadapi kaisar kegelapan malam ini, aku benar-benar tidak bisa melakukan apa-apa. Aku tidak bisa melindungi diriku sendiri, orang gila, dan kamu. Aku bisa. Aku tidak takut mati, aku hanya takut aku tidak akan pernah melihatmu lagi. Sen Veronica terkejut, lalu dia mengerti arti kata-kata pria itu, dan merasakan kekuatan pria itu. Perasaan untuknya. Dia bisa merasakan cinta pria itu untuknya, dan justru karena dia sangat peduli sehingga dia takut kehilangannya. Sebenarnya, kenapa dia tidak seperti itu? Situasi saat itu benar-benar berbahaya, jika pria misterius itu tidak datang tepat waktu, saya khawatir mereka semua akan mati. Bab 961. Saat itu, dia juga takut setelah malam ini, dia tidak akan pernah melihat pria ini, pria yang menempati semua tempat di hatinya. Sejak saat itu, dia benar-benar memahami pikirannya sendiri. Sen Veronica menatap pria itu dengan mata cerah, dan mengulurkan tangan untuk menyentuh wajah pria itu. Oke, jangan takut, bukankah kita masih hidup sekarang? Lain, itu bagus. Harvey mengangguk ringan, dengan ekspresi khawatir dan ketakutan di wajahnya lagi, tapi aku khawatir apa yang terjadi malam ini akan terjadi lagi di masa depan. Seseorang membantu kami malam ini, jadi kami hanya melarikan diri. Jie, bagaimana kalau lain kali? Aku takut aku akan menghadapi situasi yang sama lain kali, dan aku masih tidak bisa melindungimu. Melihat ekspresi pria itu, Sen Veronica merasa sedikit tertekan. Dia belum pernah melihat sisi pria ini. Pada hari kerja, pria menunjukkan tanggung jawab, keberanian, dan tidak pernah takut pada siapapun atau apapun. Seolah-olah tidak ada sesuatu pun di dunia ini yang dapat menguasai seorang pria. Tapi sekarang, dia melihat sisi rapuh dari hati pria itu. Namun, justru inilah yang membuatnya merasakan kebenaran seorang pria. Mungkin karena seorang pria melihat dirinya sebagai orang yang paling dekat, itu sebabnya dia menunjukkan sisi ini. Lagi pula, pria itu masih muda, baru berusia 20-an. Tetapi tekanan yang dia alami sekarang bukanlah sesuatu yang bisa ditanggung oleh rekan-rekannya. Teman sebayanya hanya perlu bekerja keras untuk mencari nafkah, tetapi pria ini menghadapi tantangan hidup dan mati. Sen Veronica dengan lembut memeluk pinggang pria itu, menyandarkan kepalanya di dada pria itu, dan berkata dengan lembut, sayang, jangan khawatir, jangan takut, apapun yang terjadi atau alami di masa depan, aku akan selalu bersamamu. Hah. Harvey bersandar di tepi bak mandi, mengangkat kepalanya dan menutup matanya, dan menghela napas panjang, seolah-olah memuntahkan semua depresi di hatinya. Oke, jangan sedih lagi, hal-hal buruk akan berlalu. Sen Veronica menatap Harvey dan berkata sambil tersenyum, Harvey, ini tidak seperti kamu yang aku kenal. Kamu yang aku kenal. Tetapi seorang pria yang berdiri tegak dan tidak akan dikalahkan oleh kesulitan apapun. Menurut pendapat saya, daripada khawatir dan takut, Anda sebaiknya melipat gandakan upaya Anda dan meningkatkan kekuatan Anda mulai sekarang. Selama Anda menjadi lebih kuat, Anda bisa lindungi aku baik-baik saja, kan? Mendengar kata-kata wanita itu, sudut mulut Harvey naik sedikit, mengungkapkan senyum lega. Ya, apa yang kamu lakukan sekarang? Mengapa kamu takut ketika kamu menghadapi sedikit kesulitan? Apakah ini masih orang yang berani berjuang untuk dunia? Hidup dan mati itu bearish, jika Anda tidak setuju, lakukan saja. Jika ada yang berani memprovokasi dia, dia akan mendorongnya secara horizontal. Memikirkan hal ini, Harvey juga merasa bahwa depresi di hatinya sangat lega. Dia membuka matanya, sedikit menundukkan kepalanya, menatap Sen Veronica dalam pelukannya, mengangkat alisnya dan tersenyum, dan berkata, sayang Veronica, apakah kamu wanita yang berjanji untuk menjadi aku? Sen Veronica membenamkan kepalanya di Harvey di dadanya, dia dengan malu-malu berkata, ya. Karena ya, maka waktu malam ini tidak bisa disia-siakan, mengobrol saja, Harvey cemberut. Sen Veronica tercengang, apa maksudmu? Harvey berkata dengan serius, kurasa aku harus melakukan apa yang harus dilakukan. Apa yang harus dilakukan? Apa yang harus dilakukan? Sen Veronica berkata sebelumnya dia bisa selesai berbicara, dia mengeluarkan seruan, dan dia merasa bahwa tangan pria itu mulai tidak jujur. Kamu. Apa yang kamu lakukan? Tubuh halus Sen Veronica bergetar, tubuhnya yang halus diwarnai dengan dua awan merah, dan detak jantungnya kembali berakselerasi. Harvey mengangkat alisnya, bagaimana menurutmu? Aku tidak tahu apa yang ingin kamu lakukan. Sen Veronica menoleh, dan tidak berani menatap pria itu. Aku akan menjadikanmu wanitaku malam ini. Kata Harvey dalam-dalam, lalu melingkarkan lengannya di pinggang wanita itu, menundukkan kepalanya sedikit, dan langsung mencium bibir merah wanita itu. Mata Sen Veronica melebar, tubuhnya menegang seperti tersengat listrik. Jangan di sini. Sen Veronica membuat perjuangan terakhirnya. Tapi segera, Sen Veronica jatuh, dan tidak bisa berkata apa-apa lagi. Sekitar pukul 3 pagi. Malam, lebih dalam. Di bagian Samudera Atlantik. Wow. Deburan ombak dan ombak menyapu. Di seluruh wilayah laut, dalam radius ratusan mil, tidak ada satu kapal pun. Namun, ratusan meter di atas area laut ini, ada dua orang berdiri saat ini. Salah satunya mengenakan jubah berhiaskan emas dengan dasar hitam, tudung, dan topeng tanpa wajah hitam emas di wajahnya. Orang ini memancarkan cahaya hitam pekat, dan pola kepala ular matahari hitam muncul di belakangnya, dan seluruh orang tampaknya diselimuti kegelapan. Di seberang pria ini berdiri seorang pria jangkung dan tegap dari China, mengenakan kemeja hitam, celana panjang hitam, dengan rambut pendek. Pada saat ini, keduanya berdiri diam di langit, saling memandang. Pria berjubah hitam menatap pria di Shenzhou, dan berkata dengan sungguh-sungguh, siapa kamu, mengapa kamu mencoba bergaul denganku? Pria di Shenzhou menyipitkan matanya dan berkata, saya ingin bertanya, apakah kamu? Mengapa akan muncul di dunia ini? Apa tujuanmu, pria? Berjubah hitam itu mencibir, tidak mudah bagi pembangkit tenaga listrik top sepertimu untuk ingin tahu siapa aku.
Wajah pria Senzu berubah dingin, aku bertanya ini identitasmu yang sebenarnya, kamu tidak perlu memberitahuku sesuatu. Haha. Pria berjubah hitam itu terkekeh, siapa aku, kamu akan tahu suatu hari nanti, tapi tidak sekarang. Kamu jangan katakan itu, kan? Mata. Pria Senzu melebar, dan cahaya berkedip, jika kamu tidak mengatakannya, maka aku akan memukulmu sampai kamu mengatakannya. Suara itu jatuh. Panjang cuaca. Mengerikan meledak darinya, seolah mendorong usia. Aura yang kuat ini secara langsung menyebabkan langit dan laut bergetar hebat. Laut jatuh, dan ombak besar naik ke langit, menyapu hingga ketinggian ratusan kaki. Gelombang udara hitam abu-abu yang padat dan berat menyebar dari tubuhnya dan melesat langsung ke langit. Untuk sementara waktu, langit bergelombang, dan awan beberapa mil tergulung. Pria berjubah hitam itu terkejut, meskipun wajahnya ditutupi oleh topeng, dia masih bisa mengetahui ekspresi ngeri di wajahnya saat ini. Dia tidak ragu-ragu, seluruh tubuhnya terkejut, dan cahaya hitam gelap di tubuhnya meroket lagi, seolah-olah seluruh wilayah laut berubah menjadi kegelapan tanpa akhir. Bang bang bang. Suara tabrakan bergema di langit. Keduanya belum dimulai, tetapi paksaan dan nafas di tubuh mereka sudah memulai kontes yang sengit. Gelombang udara yang tak terlihat terguncang, dan ruang itu benar-benar terisi, seolah-olah bukaan telah dibuka. Yo, kamu cukup percaya diri, beraninya kamu bertarung melawanku. Pria. Senzu dengan bercanda tersenyum, kalau begitu biarkan aku melihat seberapa kuat kamu. Setelah mengatakan itu, pria Senzu itu mengubah tangan kanannya menjadi telapak tangan, pertama mengangkatnya, lalu tekan dengan keras. Matahari agung menelan telapak tangan. Mengguncang langit dan bumi. Boom dalam. Sekejap, ada suara guntur dari langit di atas awan, bergema sejauh puluhan mil. Segera setelah itu, saya melihat telapak tangan hitam besar seluas 1000 meter, berkilauan dengan pola telapak tangan emas, menembus awan, dan menembak ke arah pria berjubah hitam di udara. Saya takut bahkan sebuah pulau akan tenggelam di bawah telapak tangan ini. Mata pria berjubah hitam itu bersinar dengan cahaya hitam, tangan kanannya menjadi telapak tangan, terangkat tinggi, menuju telapak tangan besar yang ditekan ke bawah di langit, dan energi hitam gelap berkumpul dengan gila-gilaan di telapak tangannya. Bab 962. Teknik penghancuran hebat. Teriakan serak terdengar. Suara mendesing. Energi hitam kental ini meraung langsung dari telapak pria berjubah hitam, seolah berubah menjadi gelombang kejut hitam yang lebarnya ratusan meter, dan menyapa telapak tangan besar di langit. Dalam sekejap. Ledakan telapak. Tangan raksasa hitam dengan pola telapak tangan emas bertabrakan dengan gelombang kejut hitam gelap ini di ketinggian 1000 meter. Langit dan laut dalam radius puluhan mil bergetar, dan tirai laut naik, yang sangat spektakuler. Untungnya, tidak ada kapal di dekat sini, dan tidak ada seorang pun di sana, jika tidak, saya mungkin takut mati dengan pemandangan ini. Blokir, pria. Senzu itu terkekeh, bisakah kamu menghentikannya? Penekanan. Teriakan nyaring itu jatuh. Ledakan. Telapak tangan raksasa ini, seperti kaisar surga, tidak terpengaruh sama sekali, tetapi terus menghancurkannya. Gelombang kejut energi hitam yang ditembakkan oleh pria berjubah hitam itu tidak bisa menghentikannya sama sekali. Ini. Jubah hitam bergetar di dalam hatinya, jelas tidak mengharapkan pria negara bagian ini menjadi begitu kuat. Pada saat telapak tangan raksasa ditekan, sosok pria berjubah hitam itu langsung menghilang dari tempatnya. Ledakan telapak. Tangan raksasa emas hitam menekan dengan kuat dan menamparnya ke laut. Permukaan laut dengan radius beberapa ribu meter langsung penyok hingga ratusan meter, dan cetakan telapak tangan besar muncul. Air laut mengalir kembali, dan ada suara gemerincing. Namun, telapak tangan ini tidak melukai pria berjubah hitam itu. Pada saat barusan, pria berjubah hitam telah mundur dari jarak 1 kilometer. Teleportasi, pria. Senzu sedikit mengernyit, kamu benar-benar bukan dari dunia ini, dari mana kamu berasal? Pria berjubah hitam tidak menjawab kata-kata pria Senzu, tetapi dengan cepat mengangkat tangan kanannya dan mulai melawan. Dalam pertempuran antara yang kuat, tidak ada ruang untuk gangguan, dan tidak ada kesempatan yang bisa dilewatkan. Teknik penjara hebat. Dalam sekejap, cahaya hitam gelap menyebar dari telapak tangan pria berjubah hitam, langsung menutupi langit lebih dari ribuan meter. Seolah-olah ruang ini telah menjadi domain gelap, yang sepenuhnya dikendalikan oleh pria berjubah hitam. Dan lokasi pria Senzu adalah pusat dari dunia gelap ini. Tiba-tiba, pria Senzu merasa bahwa dia tidak bisa menggerakkan seluruh tubuhnya, dan dia bahkan tidak bisa mengeluarkan suara. Ketika pria berjubah hitam memperhatikan bahwa pria Senzu tidak bisa bergerak, sudut mulutnya naik ke balik topeng, menunjukkan ekspresi kegembiraan. Orang Divine State di depannya adalah pembangkit tenaga listrik pertama yang dia temui di dunia ini, dan bahkan dia merasa ditakuti. Jadi, pria Senzu ini sudah ada dalam daftar kematiannya. Harus membunuh orang ini. Jika orang ini tidak mati, rencananya akan sangat terhambat. Pikiran melintas di benak pria berjubah hitam itu. Segera, dia tidak tinggal di belakang, dan langsung memobilisasi energi di tubuhnya terus-menerus. Tangan kanannya terangkat tinggi ke langit, dan bola energi hitam gelap berkumpul dengan gila-gilaan di langit. Hanya hitungan detik. Diameter bola energi hitam gelap ini mencapai 1 kilometer, seperti penjahat yang memegang gunung. Menghancurkan. Tanpa ragu-ragu, pria berjubah hitam itu melambaikan tangan kanannya ke depan. Gemuruh. Bola energi hitam besar ini langsung seperti meteorit dari langit, mengenai pria Senzu yang dipenjara. Di depan bola energi hitam ini, pria Senzu tampak sangat kecil, seolah-olah dia sedang menghadapi gunung setinggi 1000 meter. Detik berikutnya. Ledakan bola. Energi hitam ini meledak langsung di lokasi pria Senzu, seolah-olah sebuah bom nuklir telah diledakkan. Gelombang energi kekerasan mengalir keluar, dan ruang ini mengeluarkan suara berderak. Awan gelap di langit langsung tersapu, dan laut terguncang dan berguling, dan pusaran besar tampaknya terbentuk di bawah, yang tidak bisa berhenti untuk waktu yang lama. Di langit, ada tirai air setinggi ratusan kaki, menutupi langit dan matahari. Pada saat ini, seluruh langit diselimuti cahaya hitam pekat, dan sosok pria Senzu tidak lagi terlihat.
Pria berjubah hitam berdiri dengan tenang di kejauhan, dan perisai cahaya hitam gelap yang menyebar dari tubuhnya secara langsung memblokir energi yang mengalir deras dari luar. Tidak ada yang bisa menahan ledakan sebesar ini. Pria berjubah hitam itu berkata dengan ringan, seolah-olah dia telah menentukan bahwa pria Senzu itu sudah mati. Tapi sekarang, bang suara. Seperti langit yang jatuh turun dari langit. Lalu aku teringat suara yang mengguncang dunia. Gunung dan sungai yang rusak. Apa? Pria berjubah hitam itu terkejut dan tiba-tiba mendongak. Saya melihat telapak tangan raksasa hitam dan emas seluas 1 kilometer di foto. Selain itu, selain telapak tangan ini, ada lebih dari selusin telapak tangan hitam emas raksasa dengan ukuran yang sama dan ditutupi dengan pola telapak tangan emas yang menekan pada saat yang sama. Di langit di atas telapak tangan raksasa ini, ada seseorang yang berdiri, itu adalah pria dari Senzu. Pria berjubah hitam ingin menghindarinya, tetapi sudah terlambat sekarang. Kecepatan selusin telapak tangan raksasa ini benar-benar terlalu cepat, dan sudah terlambat bagi orang untuk bereaksi. Bajingan sialan, dia tidak dipenjara. Pria berjubah hitam itu meraung dengan marah, dan dia tidak berani peduli lagi, memobilisasi energi gelap di tubuhnya dengan panik. Gemuruh. Pada saat ini, langit dan laut bergetar hebat. Saya melihat bahwa energi yang menyebar dari pria berjubah hitam itu langsung mengembun menjadi ilusi raksasa hitam gelap dengan ketinggian ratusan meter. Hantu ini hampir persis sama dengan pria berjubah hitam, juga mengenakan jubah hitam dan emas, tetapi dia tidak bisa melihat wajahnya. Di tangan raksasa itu ada pedang raksasa hitam penuh pola aneh, yang panjangnya ratusan meter. Pria Cina di langit melihat pemandangan ini, dan ekspresi terkejut muncul di wajahnya. Apakah ini hukum langit dan bumi? Salah. Ini bukan hukum langit dan bumi. Serupa, tapi tak sama. Jika bukan hukum langit dan bumi, apa itu? Mungkinkah? Tanpa menunggu. Pria Senzu memikirkannya, pria berjubah hitam itu mengayunkan pedang dan meraung. Penghakiman kiamat. Desir raksasa. Hitam dengan ketinggian beberapa ratus meter langsung mengayunkan pedang raksasa di tangannya. Pedang raksasa itu menebas langit, dan ruang itu terpotong dengan celah besar. Saya takut di bawah pedang ini, bahkan sebuah kota atau pulau akan terbelah dua. Bum 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 setelah. Pedang raksasa itu menembus ruang, itu terus menggulung, dan langsung memotong selusin telapak tangan raksasa yang ditekan menjadi dua. Selain itu, pedang ini terus menggesek ke atas, menebas langsung ke arah pria Senzu di langit. Aku belum ingin membunuhmu, tetapi kamu ingin membunuhku. Wajah pria Senzu itu menjadi sangat dingin, jika itu masalahnya, maka aku akan mengirimmu ke jalanmu. Hantu pendekar pedang dengan cahaya hitam memancar dari tubuhnya, mencapai ketinggian 1000 meter, memegang pedang raksasa hitam langsung memadat dan terbentuk. Meskipun pendekar pedang ini terlihat seperti ilusi, itu seperti kenyataan, tubuh tinggi itu langsung naik ke awan, membuat orang tidak dapat melihat wajahnya. Ini adalah hukum langit dan bumi, yang sebenarnya. Setelah Raja Pedang muncul, dia langsung mengangkat pedang besar di tangannya dan memblokirnya secara horizontal. Dentang tabrakan yang menghancurkan bumi terdengar di langit. Pedang yang diayunkan oleh pria berjubah hitam itu langsung diblokir. Kamu. Siapa kamu? Melihat pemandangan di depannya, mata pria berjubah hitam itu penuh dengan ketakutan, dan dia tidak bisa menahan diri untuk tidak gemetar. Ternyata dari dulu hingga sekarang, pria Senzu ini tidak benar-benar bergerak. Dengan kata lain, apakah ini kekuatan sebenarnya dari orang ini? Bab 963. Pria berjubah hitam tahu bahwa pria Divine State ini sangat kuat, tetapi menurutnya, pria ini hanya sedikit lebih kuat dari dirinya sendiri. Tetapi sekarang setelah dia melihatnya, dia menyadari bahwa pria negara bagian ilahi ini lebih dari sedikit lebih kuat dari dirinya sendiri. Sangat tidak mungkin untuk bersaing dengannya sendiri. Selain bergabung dengan orang-orang itu, mungkin saja membunuh pria Senzu ini. Sekarang, lebih penting untuk menyelamatkan hidup Anda. Pikiran-pikiran ini melintas. Cahaya hitam melonjak di mata pria berjubah hitam itu, dan teriakan mengejutkan keluar dari mulutnya. Bunuh. Raksasa berjubah hitam itu langsung mengayunkan pedang raksasa di tangannya, dengan momentum menghancurkan gunung dan sungai, dan menebas ke arah pria Senzu dan Raja Pedang di langit. Kiat untuk mengukir serangga pria. Senzu itu tampak menghina, melambaikan tangan kanannya, dan berkata dengan lemah. Dipenggal. Saya melihat bahwa hantu Raja Pedang datang langsung dari udara, mengepalkan pisau raksasa hitam di kedua tangan, membawa momentum membelah dunia, dan menebas jubah hitam dan raksasa jubah hitam. Desir suara. Aliran udara dan robekan ruang terdengar dalam ledakan. Dengan satu pisau, dunia, gunung, dan sungai berguncang. Momentum yang meletus tidak hanya mempengaruhi sisi dunia ini, tetapi juga mempengaruhi pulau-pulau tandus yang jauhnya puluhan mil. Pulau-pulau kecil bergetar liar, dan tanahnya terkoyak. Antara petir dan Flynn. Pedang raksasa yang diayunkan oleh Raja Pedang dan pedang raksasa yang diayunkan oleh raksasa berjubah hitam bertabrakan di langit. Bang tumbukan. Pedang menyebabkan guntur menggelegar di langit, dan bahkan kilat dan percikan api keluar dari langit, mengejutkan orang-orang. Namun, tidak peduli seberapa kuat raksasa berjubah hitam itu, dia tidak bisa menahan pedang ini sama sekali. Boom, dengan ledakan keras, raksasa berjubah hitam itu langsung terputus di tengah, dan kemudian menghilang ke langit. Setelah menghancurkan ilusi raksasa berjubah hitam, pisau ini menebas langsung ke tubuh pria berjubah hitam. Ah, pria berjubah hitam itu mengangkat tangannya dan mengeluarkan raungan, dan energi hitam pekat di tubuhnya langsung dimobilisasi secara ekstrim. Cahaya hitam yang menyilaukan berkedip, mewarnai dunia selama puluhan mil menjadi gelap gulita. Panjang. Sebuah gempa besar terdengar. Pedang Raja Pedang telah ditebas habis-habisan. Laut telah terbelah menjadi celah sepanjang 1 kilometer, dan air laut bergelombang dan bergelombang, seolah-olah laut terbelah menjadi dua. Pada saat cahaya hitam menghilang, pria Senzu itu mendongak, dan alisnya tiba-tiba berkerut. Ada genangan darah yang mengambang di laut, tetapi pria berjubah hitam itu telah menghilang. Terlebih lagi, aku bahkan tidak bisa merasakan nafas pria berjubah hitam itu. Sial, lari lagi pria. Senzu itu tercengang karena marah. Dia melihat sekeliling dan memastikan bahwa pria berjubah hitam itu tidak ada di sana, dan kemudian menyebarkan tanda dharma langit dan bumi.
Pria Senzu sedikit mengernyit dan tenggelam dalam perenungan. Karena pria itu bukan dari dunia ini, dari mana dia berasal? Mungkinkah beberapa penghalang telah rusak? Jika penghalang itu benar-benar rusak, maka aku seharusnya bisa merasakannya. Tapi kenapa aku tidak bisa merasakannya? Juga, apa tujuan sebenarnya dari pria itu? Dia merasa seolah-olah ada lapisan kabut di depannya, dan dia tidak bisa melihat kebenaran. Kita harus cepat menangkap orang itu dan bertanya padanya. Entah bagaimana, dia selalu merasa tidak nyaman. Atau pergi ke lokasi setiap pesona untuk melihatnya. Memikirkan hal ini, sosok pria Senzu melintas, berubah menjadi pita, dan meninggalkan wilayah laut ini pada saat yang sama. Ada sebuah pulau di dekat lingkaran Antartika. Karena pulau kecil ini dekat dengan Antartika, es dan bersalju sepanjang tahun. Karena sekarang bulan April, tidak ada hari di sini, selalu malam. Apalagi di sekitar pulau kecil ini, ada pusaran besar di laut, dan siklon hitam besar di langit. Setiap kapal yang mendekat akan tersapu ke dasar laut, dan setiap pesawat yang mendekat akan hancur berkeping-keping oleh topan di langit. Oleh karena itu, tempat ini juga menjadi keberadaan yang menakutkan seperti Delta Iblis Bermuda, dan tidak ada yang tahu bahwa ada pulau kecil yang tersembunyi di sini. Di tengah pulau adalah istana hitam dan emas besar dengan gaya arsitektur yang sangat aneh yang tidak dimiliki oleh gaya arsitektur manapun di bumi. Istana ini mencakup area yang sangat luas dan dapat menampung puluhan ribu orang pada saat yang bersamaan. Tanahnya diaspal dengan kristal, bersinar terang, dan di atas istana bertatahkan batu bercahaya, berwarna-warni, seperti bintang. Di depan istana, ada platform tinggi, di platform tinggi adalah singgasana besar yang terbuat dari kristal hitam, dan pola kepala ular matahari terukir di kursi. Pada saat ini, istana penuh dengan orang. Orang-orang yang berdiri di istana adalah Raja Korupsi, Raja Kekuatan Supernatural, Ksatria Naga Iblis, Tokugawa Morozuna, dan lainnya. Mengapa Kaisar Kegelapan tiba-tiba muncul di pertemuan titik nol, dan kita semua harus mengungsi? Raja Kekuatan dengan jubah emas putih bertanya dengan curiga. Aku tidak tahu. Ksatria Naga Iblis menggelengkan kepalanya dan berkata, namun, karena Kaisar Kegelapan melakukan ini, pasti ada alasan untuk melakukannya. Terlebih lagi, Kaisar Kegelapan secara pribadi mengambil tindakan, saya khawatir tidak ada dari orang-orang itu yang akan selamat. Tokugawa Sougang tertawa dan berkata, Kaisar Kegelapan kami tahu kekuatan Kaisar Kegelapan, orang-orang itu seperti semut di mata Kaisar Kegelapan, dan mereka tidak bisa melawan sama sekali. Sudah kembali. Ksatria Naga mengerutkan kening, seharusnya itu tidak terjadi, kan? Apa yang bisa terjadi pada Kaisar Kegelapan? Tokugawa Sougang tersenyum dan berkata, Naga, kurasa kekhawatiranmu tidak perlu. Sebelumnya dia menyelesaikan kata-katanya, tiba-tiba, ada sedikit fluktuasi di ruang di platform tinggi. Segera setelah itu, ruang itu terkoyak, sebuah pintu dibuka, dan sesosok keluar dari balik pintu. Orang yang keluar dari balik pintu, mengenakan jubah berhiaskan emas dengan dasar hitam dan topeng emas hitam, adalah Kaisar Kegelapan. Setelah Kaisar Kegelapan keluar, pintu itu menghilang. Lihat Kaisar Kegelapan. Raja yang membusuk dan yang lainnya semua berlutut dengan tatapan saleh. Bangun. Kaisar Kegelapan mengangkat tangannya dan berkata dengan suara serak. Kaisar Kegelapan, apakah orang-orang itu sudah mati? Raja Kekuatan bertanya dengan penuh semangat. Semua orang juga melihat Kaisar Kegelapan. Tidak. Kaisar Kegelapan menggelengkan kepalanya. Semua orang tercengang dan tidak percaya. Tembakan Kaisar Kegelapan, apakah ada orang yang bisa bertahan? Bagaimana itu bisa terjadi? Raja Pembusukan sedikit menundukkan kepalanya dan berkata dengan hormat, Kaisar Kegelapan, apa yang terjadi? Kaisar Kegelapan berkata dengan enteng, saya diganggu oleh seorang pria dari Senzu. Apa? Pria dari Senzu? Ksatria Naga Iblis tampak terkejut, bisakah pria itu bersaing denganmu? Orang itu sangat kuat. Dan dengan kekuatanku saat ini, aku tidak bisa membunuhnya. Kaisar Kegelapan mengerutkan kening, selanjutnya, orang itu telah mengarahkan pandangannya padaku sekarang, yang benar-benar membuatku sakit kepala. Ketika semua orang mendengar ini, kepanikan muncul di wajah mereka. Mereka tidak pernah berpikir bahwa ada orang di dunia ini yang tidak bisa dihadapi oleh Kaisar Kegelapan. Kaisar Kegelapan, apakah orang itu sudah mengetahui rencana kita? Tanya Raja Pembusukan. Dia mungkin belum tahu. Kaisar Kegelapan menggelengkan kepalanya, namun, jika dia terus menyelidiki, dia akhirnya akan tahu. Lalu apa yang harus kita lakukan selanjutnya? Tanya Raja Kekuasaan. Kamu terus menyelesaikan tugas yang aku berikan padamu. Adapun untuk menghilangkan orang itu, kamu tidak perlu khawatir tentang itu. Selama waktu ini, aku akan pergi ke beberapa tempat untuk melakukan beberapa hal, dan aku tidak akan maju. Biarkan korupsi memutuskan masalah besar dan kecil. Kaisar Kegelapan dia mengangkat tangannya, oke, kalian semua mundur dulu. Ya. Raja Pembusukan dan yang lainnya mengangguk dan meninggalkan istana tanpa berkata apa-apa lagi. Saat semua orang keluar dari istana, Kaisar Kegelapan terbatuk-batuk, dan darah mengalir di lengan kirinya dan menetes ke tanah. Kaisar Suci, Kaisar Api, Kaisar Pertempuran. Sepertinya saya harus membiarkan kalian semua membantu saya. Kaisar Kegelapan berkata dengan lembut, dan kemudian melambaikan tangan kanannya, ruang itu retak, dan gerbang kegelapan terbuka lagi. Segera, dia melangkah ke gerbang gelap selangkah demi selangkah. Tidak sampai dia benar-benar tenggelam ke dalam kegelapan, gerbang kegelapan ditutup dan celah ruang menghilang. Bab 964. Pagi selanjutnya. Matahari bersinar dan menyinari suite presiden kerajaan di hotel berlayar. Di tempat tidur yang luas, Harvey dan Saint Veronica tidur bersama. Pada saat ini, Harvey membuka matanya, menatap wanita yang masih tidur di sampingnya, dan lengkungan lembut tergambar di sudut mulutnya. Wajah tidur wanita itu benar-benar imut. Harvey tidak membangunkan Saint Veronica, tetapi mencium kening wanita itu, lalu bangkit dengan lembut. Setelah menutupi wanita itu dengan selimut, Harvey meninggalkan kamar tidur. Ketika dia datang ke ruang tamu, Harvey, dengan tubuh bagian atasnya telanjang, mulai berlatih latihan 9 transformasi dewa dan iblis. Setelah mengetahui ancaman Kaisar Kegelapan, Harvey memutuskan untuk meningkatkan kekuatannya setiap menit dan setiap detik. Karena Anda tidak dapat meningkatkan kultivasi Anda sekarang, maka cobalah yang terbaik untuk membuat tubuh Anda lebih kuat. Selama tubuh Anda lebih kuat, kekuatan tempur Anda juga dapat ditingkatkan banyak.
Sekarang dia bisa melompati tantangan, dia tidak hanya mengandalkan pengalaman bertarungnya, tetapi juga fisiknya yang arogan. Saya tidak tahu seberapa besar kekuatan saya akan meningkat jika saya menerobos ke kondisi tubuh emas berikutnya. Dibandingkan dengan negara tuan, seberapa kuat itu? Semua ini masih belum diketahui. Namun, Harvey percaya bahwa ketika dia menerobos ke tingkat berikutnya dari 9 transformasi dewa dan iblis, kekuatannya pasti akan meningkat banyak lagi. Setelah berlatih selama 1 jam penuh, Harvey berkeringat dan merah di sekujur tubuhnya. Harvey Chang menghela nafas, lalu berjalan ke kamar tidur, siap untuk mandi. Namun, begitu dia masuk ke kamar tidur, dia melihat bahwa Saint Veronica sudah duduk. Wanita itu menggosok matanya yang mengantuk dan bertanya, "Harvey, kapan kamu bangun?" 1 jam yang lalu. Harvey tersenyum, "Apakah kamu tidur nyenyak?" "Belum." Saint Veronica membusungkan mulutnya dan memutar matanya, "Kami pergi tidur sebelum fajar tadi malam, bagaimana menurutmu?" "Bisakah aku tidur nyenyak?" Harvey tersenyum dan menggaruk kepalanya. Matahari bersinar masuk, dan wanita itu sangat cantik bahkan dengan wajahnya menghadap ke langit. Di bawah sinar matahari, mata wanita itu seterang kristal, dan kulitnya seputih batu giok, yang bisa dihancurkan dengan meniup peluru. Harvey menelan ludah, "Sayang Veronica, bagaimana bisa ada peri kecil yang cantik sepertimu di dunia ini?" Wajah Saint Veronica menjadi panas, "Mulut saya, pembohong, aku tidak percaya padamu." "Apa jika? Bagaimana Anda bisa tidak percaya?" Harvey berjalan ke Saint Veronica dan berkata, "Semua yang saya katakan adalah benar." Tanpa diduga, telepon di meja samping tempat tidur berdering. "Siapa ini? Sudah terlambat untuk panggilan ini." Harvey tiba-tiba kesal, dan dia berencana untuk bertukar perasaan dengan Saint Veronica. Namun, ketika dia melihat Hola York menelepon, Harvey masih mengangkat telepon dan menyambungkan panggilan itu. Semenit kemudian, Harvey menutup telepon. Siapa yang menelepon? Saint Veronica sudah mulai berpakaian. Ini dari orang gila. Harvey mengangkat bahu, orang gila itu berkata bahwa mereka sudah bangun dan sedang sarapan di lantai bawah, jadi ayo cepat turun juga. Kalau begitu cepatlah. Saint Veronica menjawab. Dan kemudian berkata, Anda memiliki begitu banyak keringat di tubuh Anda sangat kotor, pergi dan mandi. Seperti yang diperintahkan. Harvey mengangguk dan berjalan menuju kamar mandi. Namun, dia sangat bingung dengan apa yang dikatakan orang gila tadi. Kejutan apa setelah turun nanti? Kejutan apa? Setelah Harvey selesai mandi, Saint Veronica juga pergi untuk mandi. Setelah itu, Saint Veronica meraih lengan Harvey, meninggalkan ruangan, dan naik lift ke lantai bawah. Ketika saya datang ke restoran di lantai pertama, saya melihat sekelompok orang tinggi, dan pria kulit hitam dan putih yang kuat datang dari luar. Orang-orang ini pada pandangan pertama bukanlah orang biasa, mereka semua membawa aura pembunuh yang ganas. Ketika banyak orang di aula melihat sekelompok orang ini, mereka semua mundur. Namun, ketika orang-orang ini melihat Harvey, mereka tertegun sejenak, lalu berlari, meletakkan tangan kanan mereka di dada kiri mereka, dan berlutut dengan satu lutut, terlihat sangat hormat. Temui Raja Surah. Saat itulah sekelompok pria kulit hitam dan putih berlutut. Saya melihat sekelompok pria dan wanita kulit putih berjas hitam berlari dari tidak jauh, dan mereka semua berlutut di tanah. Temui Raja Surah. Suara itu keras dan bergema di seluruh lobi hotel. Selain orang-orang yang dari dunia gelap pada pandangan pertama, ada juga beberapa pria berpakaian bagus dengan jas dan sepatu kulit, yang terlihat sangat gentleman, semuanya membungkuk hingga 90 derajat. Temui Yang Mulia Raja Surah. Seluruh lobi hotel tiba-tiba menjadi sensasi. Banyak orang yang tinggal di dunia gelap hotel berlari ketika mereka melihat Harvey dan berlutut dan memberi hormat. Karena gerakannya terlalu keras, banyak karyawan dan tamu hotel saling pandang, tidak tahu apa yang sedang terjadi. Siapa pemuda ini, mengapa dia begitu dihormati? Bukankah itu orang-orang dari Rattlesnake Mercenary Group dan Blazing Killer Organization? Mereka adalah sekelompok iblis yang membunuh tanpa berkedip. Bagaimana mereka bisa begitu menghormati pemuda ini? Apakah itu kepala keluarga Dupont? Rothschild tuan kedua dari keluarga De. Raja dari keluarga kerajaan Galia. Mengapa? Mereka sangat menghormati pemuda ini. Anda tahu, sebagai orang-orang ini, tidak perlu memberi hadiah besar untuk siapapun, kan? Dari mana asal pemuda ini? Apakah ini terlalu berlebihan? Banyak orang mulai berbicara, memandang Harvey dengan heran dan ragu. Pada saat ini, Harvey dan Saint Veronica juga tercengang, sedikit tidak responsif. Harvey juga merasa sedikit akrab dengan orang-orang yang hadir yang membungkuk dan memberi hormat dan berlutut dengan satu lutut. Dia juga melihatnya tadi malam di pertemuan jam 0. Aku memang banyak membantu mereka tadi malam, tapi aku tidak akan membiarkan mereka begitu menghormatiku, kan? Juga, mengapa mereka hanya menyebut diri mereka, Raja Shuro? Apakah karena dia sekarang adalah kepala kuil Shuro? Tapi dia bahkan tidak akan menyebut dirinya Raja Shuro. Di dunia gelap, bukankah hanya ada 6 raja? Kapan Anda menjadi raja? Apa yang terjadi? Harvey penuh dengan keraguan, dan semakin dia memikirkannya, semakin dia merasa ada sesuatu yang salah. Dia buru-buru berkata, kalian bangun dulu. Harvey bertanya kepada seorang pria kulit hitam yang kuat, Bung, mengapa Anda memanggil saya Raja Surah? Apa artinya ini, pria? Kulit hitam yang kuat berkata dengan aneh, Yang Mulia Raja Surah, tidakkah Anda tahu? Tahu apa? Harvey semakin bingung. Saya baru saja turun untuk sarapan, dan sekelompok besar orang berlutut dan memberi hormat kepada saya, bagaimana mungkin saya tidak tercengang? Pria kulit hitam yang kuat itu membungkuk sedikit dan berkata dengan hormat, tadi malam, karena pengkhianatan Raja Kekuatan Gaib, Satria Naga dan Raja Pembusukan, mereka bukan lagi Raja Dunia Gelap. Oleh karena itu, Tuan Hantu Kelelawar, Lord Titan dan Lord Wolf King mengumumkan bahwa saya akan mendukung Anda untuk menjadi Raja baru Dunia Gelap. Selain itu, ketiga raja telah menggunakan hubungan mereka tadi malam untuk menyebarkan berita. Sekarang, seluruh dunia gelap harus tahu beritanya. Bab 965. Itu benar. Seorang wanita pirang mengangguk dan berkata sambil tersenyum, kamu sekarang adalah Raja ke-7 Dunia Gelap, oh tidak, Raja ke-4. Apa? Harvey tercengang, dan dia langsung bingung, apakah ini Raja ke-4? Mengapa saya tidak tahu tentang ini? Kami tidak tahu itu.
Wanita berambut pirang itu menggelengkan kepalanya dan berkata, namun, kata-kata ketiga raja itu berwibawa. Karena ketiga raja berkata demikian. Nah, maka masalah ini benar, dan semua orang akan mempercayainya. Pria kulit hitam yang kuat itu tersenyum dan berkata, Yang Mulia Raja Sura, Anda menjadi terkenal tadi malam dalam pertempuran, dan saya benar-benar mengenali Anda. Karena itu, Anda adalah raja baru, saya mendukung 100%. Kami juga. Semua orang menanggapi, menyatakan dukungan mereka untuk Harvey. Mereka semua menyaksikan kekuatan Harvey tadi malam, jadi mereka secara alami mengenali Harvey. Tidak. Harvey merasa otaknya akan meledak, ini bukan masalah mendukung atau tidak, kuncinya adalah aku belum setuju. Lupakan saja, sepertinya tidak ada gunanya memberitahu kalian semua. Kamu harus pergi dulu. Semua orang mengangguk, memberi hormat kepada Harvey lagi, lalu pergi. Harvey, apa yang terjadi di sini? Bagaimana kamu bisa menjadi raja dunia gelap ketika kamu bangun? Saint Veronica mengedipkan matanya yang indah dan terkikik, sayang, aku harus memanggilmu apa di masa depan? Haruskah aku memanggilmu? Raja Sura menyukai mereka. Jangan membuat masalah. Harvey mengulurkan tangan dan menggaruk hidung Saint Veronica, aku masih tidak mengerti apa yang terjadi. Lalu mengapa kamu tidak bertanya? Tanya Diana dan yang lainnya. Kata Saint Veronica. Berjalan. Harvey mengangguk, lalu dengan cepat berjalan menuju restoran. Berjalan ke restoran, saya melihat banyak orang sedang sarapan. Beberapa orang yang menghadiri pertemuan jam 0 tadi malam, ketika mereka melihat Harvey masuk ke restoran, semua bangkit satu persatu, meletakkan tangan kanan mereka di dada kiri, dan memberi hormat dengan hormat. Orang biasa lainnya terkejut dan bingung ketika mereka melihat pemandangan ini. Siapa pemuda ini, bagaimana dia bisa membuat suara besar bahkan setelah sarapan? Harvey menepuk dahinya, merasa sangat gila. Dia melirik restoran, lalu berjalan menuju tempat Holayork, Ron, dan yang lainnya duduk. Saya melihat bahwa Holayork, Ron, dan yang lainnya sedang mengobrol, dan mereka semua tampak bersemangat. Kakak Harvey ada di sini. Holayork berkata dengan terkejut. Kenapa masih disebut kakak Harvey, sekarang harus disebut Raja Shuro? Diana terkikik dan menjawab. Ya, itu harus disebut Raja Sura. Ron juga mengangguk dengan serius, lalu bangkit dan membungkuk dengan hormat. Temui Raja Sura. Holayork, Diana, Hermes, dan Victoria semua membungkuk dan memberi hormat kepada Harvey. Oke, jangan membuat masalah. Harvey duduk dengan wajah terdiam, katakan padaku, apa yang terjadi? Mengapa aku menjadi Raja Sura ketika aku bangun? Kakak Harvey, kami hanya menemukan tahu tentang ini pagi-pagi sekali, dan kita tidak tahu persis apa yang terjadi. Holayork tersenyum dan berkata, namun, saya pikir tiga dewa kelelawar hantu, Dewa Titan dan Raja Serigala adalah mereka bertiga. Sangat pintar. Tadi malam, Harvey J, kamu menjadi terkenal dalam pertempuran. Dapat dikatakan bahwa kamu adalah orang pertama di bawah Raja. Dengan kekuatan dan prestise kamu saat ini, sudah pasti lebih dari cukup untuk menjadi Raja. Terlebih lagi, dengan bakat Harvey J Anda, tidak akan lama bagi kekuatan Anda untuk menjadi setara dengan tiga raja, bahkan jika Anda melampaui mereka, itu hanya sebentar lagi. Itu benar. Ron mengangguk sambil tersenyum. Saudara Harvey, karena ketiga raja telah memilihmu sebagai raja baru, itu juga persetujuanmu, jadi terima saja. Diana berkata dengan penuh semangat, sekarang Kue Shuro hanya organisasi tingkat A, tetapi karena Anda adalah kepala Kue Shuro bersama saudara Harvey, maka prestise dan pengaruh Kue Shuro kami akan sangat meningkat. Pada saat itu, banyak orang akan datang untuk bergabung dengan kami, dan kekuatan Kue Shuro kami juga akan diperkuat. Saya pikir, itu tidak akan lama sebelum Kue Shuro kami juga dapat memasuki jajaran organisasi tingkat S. Harvey mengerutkan kening dan berkata, saya selalu merasa ada sesuatu yang salah, mengapa ketiga raja tiba-tiba mengumumkan berita seperti itu, biarkan saya, seseorang yang baru saja menginjakkan kaki di dunia gelap, menjadi raja baru. Saudara Harvey, kita baru saja membicarakan ini. Holayork menjawab, dan kemudian menganalisis. Namun, saya pikir tidak dapat dihindari bahwa ketiga raja akan memilih raja baru. Lagi pula, tadi malam, penguasa pembusukan, raja kekuatan supernatural, dan ksatria naga iblis telah melanggar hukum dan niat awal dunia gelap, dan terang-terangan menentang kita. Oleh karena itu, ketiga orang itu tidak lagi layak menjadi raja dunia gelap. Apalagi setelah apa yang terjadi tadi malam, seluruh dunia yang gelap akan mulai kacau balau. Untuk mencegah situasi menjadi lebih buruk, seseorang harus berdiri saat ini untuk menekan para pemberontak dan menjaga ketertiban. Lalu mengapa tiga Lord of Ghostbed, Titan dan Wolf King harus memilih saya sebagai yang baru? Raja? Tanya Harvey. Meskipun dia telah berurusan dengan tiga raja tadi malam, Harvey benar-benar tidak dapat memahami keputusan mendadak mereka. Ron dan Diana juga memandang Holayork. Holayork menyalakan sebatang rokok, tersenyum, dan menjawab, ketiga raja adalah orang-orang yang dewasa dan canggih, dan mereka secara alami memiliki alasan untuk melakukannya. Jika saya tidak salah, ketiga raja merekomendasikan saudara Harvey. Ada dua alasan untuk itu. Menjadi raja baru. Pertama, karena kekuatan Harvey J, dia menaklukkan mereka dan diakui oleh banyak orang di dunia gelap. Kedua, karena Ron, Diana, Hermes, Victoria, Anda mendukung saudara Harvey tanpa syarat. Bagaimanapun, organisasi yang Anda kendalikan sekarang, api penyucian, dealer senjata api perisai petir, malaikat jatuh, dan setan laut semuanya adalah raksasa di dunia ini. Dengan dukungan Anda, pengaruh dan prestise Brother Harvey pasti akan mencapai puncak, jadi Harvey J adalah kandidat terbaik untuk raja baru. Menurut pendapat saya, ketiga raja harus berharap bahwa Harvey J Anda akan memimpin kami untuk berdiri di saat kritis ini, membantu mereka bersama-sama, dan menstabilkan dunia gelap. Ternyata, masuk akal. Ini pinjaman. Setelah mendengarkan analisis Holayork, Ron dan yang lainnya tiba-tiba menyadari. Bagaimanapun, di antara kelompok mereka, kemampuan logis Holayork memang sangat kuat, dan dia selalu dapat melihat esensi dari segala sesuatu dengan jelas, seperti seorang penasihat militer. Jadi, saudara Harvey, jangan menolak. Holayork tersenyum, karena ketiga raja ingin kamu menjadi raja baru, maka lakukanlah. Ini adalah waktu yang tepat untuk melakukan aktivitas. Harvey menghela nafas tanpa daya dan berkata, jika saya benar-benar setuju dengan kondisi ini, maka saya akan benar-benar tidak terpisahkan dari dunia gelap.
Holayork mengangkat alisnya dan tersenyum, Saudara Harvey, dari partisipasi Anda tadi malam. Ketika perang dimulai, Anda sudah tidak dapat dipisahkan dari dunia kegelapan. Lubang. Lubang besar. Harvey agak gila. Saya bingung terlibat dalam perjuangan dunia gelap, dan sekarang saya bingung sebagai raja baru. Hahaha. Holayork dan Ron dalam suasana hati yang baik, dan ketika mereka melihat penampilan malu Harvey, semua dari mereka tertawa terbahak-bahak. Harvey tiba-tiba memikirkan sesuatu dan berkata, apakah kamu tidak perlu meminta persetujuanku untuk memilih raja baru? Tentu saja kamu perlu meminta persetujuan. Holayork mematikan puntung rokoknya, kurasa 3 raja akan segera menemukanmu, Saudara Harvey. Untuk berbicara denganmu tentang ini. Namun, sekarang ketiga raja telah mengumumkan ini ke dunia gelap, dan sekarang hampir semua orang di organisasi tahu bahwa kamu adalah raja baru. Oleh karena itu, bahkan jika mereka datang untuk meminta persetujuan Anda, mereka akan melakukannya. Itu hanya sebuah cutscene. Artinya, kali ini, 3 raja, yang mulia, datang untuk membunuh terlebih dahulu dan kemudian bermain. Pendekatan ini benar-benar pintar. Bab 966. Brilian. Ron dan yang lainnya juga mengangguk, mengungkapkan kekaguman atas tindakan 3 kelelawar hantu yang haus darah. Harvey menghela nafas dan menggelengkan kepalanya, sepertinya mulai sekarang, dia benar-benar tidak dapat dipisahkan dari dunia gelap. Namun, Harvey juga memikirkannya di dalam hatinya. Saya tidak bisa dipimpin oleh hidung ketiganya. Jika mereka bertiga menemukannya, dia akan mengobrol dengan mereka tentang hal itu. Karena mereka ingin meminjam kekuatan diri mereka sendiri dan saudari mereka, mereka secara alami tidak dapat membiarkan diri mereka menderita, dan beberapa hal masih harus didiskusikan. Ngomong-ngomong, apakah kamu melihat Yin Yang dan yang lainnya? Harvey tiba-tiba memikirkan sesuatu dan bertanya. Yin Yang dan yang lainnya pergi pagi-pagi sekali. Holayork menjawab, dan berkata lagi, ngomong-ngomong, Saudara Harvey, anak laki-laki Yin Yang itu memintaku untuk menyapamu. Jika ada sesuatu, silakan hubungi dia kapan saja. Aku tahu, ya. Harvey mengangguk. Setelah itu, Harvey dan rombongan selesai sarapan, lalu naik mobil dan langsung menuju ke bandara Dubai. Setibanya di bandara, rombongan yang dipimpin oleh petugas bandara langsung berjalan melewati lorong dan menaiki jet pribadi. Berjalan ke kabin, saya melihat bahwa dekorasi di dalamnya sangat mewah, dan pramugari putih penuh rasa eksotis berdiri di kedua sisi, menyambut Harvey dan rombongannya untuk naik ke pesawat. Gila, apakah jet pribadi ini milikmu? Harvey bertanya. Ya. Holayork mengangguk dan berkata sambil tersenyum, Saudara Harvey, ada segalanya untuk dimakan, diminum, dan bersenang-senang di pesawat ini. Saya juga memiliki banyak anggur berkualitas dalam koleksi saya. Kita bisa minum yang enak nanti. Harvey cemberut, kamu hidup ini benar-benar mewah. Aku cukup bagus dalam hal itu, oke. Holayork tersenyum tak berdaya, tanyakan kepada Ron berapa banyak dari mereka yang ada di sana, yang mana di antara mereka yang tidak memiliki beberapa jet pribadi di rumah. Ron mengangguk dan tidak merasa aneh. Oke, saya pikir saya sudah sangat kaya, tetapi dibandingkan dengan Anda, itu benar-benar bukan apa-apa, kata Harvey sambil tersenyum lucu. Victoria terkikik, Saudara Harvey, Anda sekarang adalah Raja Dunia Gelap. Organisasi yang tak terhitung jumlahnya dan orang kaya akan menunjukkan bantuan mereka kepada Anda. Pada saat itu, uang benar-benar hanya serangkaian angka untuk Anda. Harvey mengangkat bahu. Tersenyum dan berkata, sepertinya aku membuat keributan. Mendengar ini juga membuat Harvey memahami sebuah kebenaran. Di dunia yang gelap, kekuatan adalah kata terakhir. Dengan kekuatan, Anda dapat memiliki segalanya. Setelah Harvey dan rombongannya duduk, pintu kabin ditutup, dan pesawat lepas landas setelah beberapa saat. Ngomong-ngomong, orang gila, di mana markas besar kuil Surah? Harvey bertanya dengan rasa ingin tahu. Holayork tersenyum misterius, kakak Harvey, kamu akan mengetahuinya nanti. Potong, ini misteri. Harvey memutar matanya. Tunggu sampai pesawat terbang ke awan dan stabil. Holayork meminta pramugari untuk membawa beberapa botol anggur merah dari koleksi, dan kemudian meminumnya bersama Harvey, Ron, dan Hermes. Setelah Diana dan Victoria minum-minum bersama mereka, mereka pergi ke spa bersama Saint Veronica. Setelah Saint Veronica pergi, Holayork memberikan senyum ambigu kepada Harvey dan bertanya, kakak Harvey, apakah kamu memiliki sesuatu yang menarik? Apa maksudmu? Harvey tampak bingung. Holayork menunjuk ke 10 pramugari anggun yang berdiri di samping dan bertanya, maksudku, apakah kamu menyukai 10 wanita cantik ini? Tidak. Harvey menggelengkan kepalanya. Potong. Holayork berkata dengan tidak percaya, kakak Harvey, kamu khawatir tentang kehadiran kakak iparmu, jadi kamu tidak berani main-main. Bahkan jika kakak iparmu tidak ada di sini, aku tidak akan main-main. Harvey berkata dengan sungguh-sungguh, kamu memikirkanku. Kamu menjadi siapa? Saya mengerti, saya mengerti. Holayork mengangguk dengan senyum jahat, dan kemudian berkata, saudara-saudara, minumlah. Bangun dulu, aku akan istirahat. Setelah berbicara, Holayork langsung memeluk seorang pria berkulit putih. Pramugari cantik itu pergi. Ron dan Hermes menggelengkan kepala mereka dengan riang, seolah-olah menerima hal seperti itu sama sekali. Harvey menyalakan sebatang rokok dan berkata dengan emosi, sepertinya aku sudah lama tidak melihatmu. Aku tidak menyangka orang gila itu telah berubah. Ron menghela napas dan menjawab, saudara Harvey, kamu tahu, orang gila itu. Sifatnya cerewet dan suka main-main, tapi kalau berbisnis, dia masih bisa diandalkan. Apalagi cerewet dan suka main-main, itu semua hanyalah penampakan orang gila. Padahal, orang gila itu sangat kuat. Dan dia selalu bersaing dengan dirinya sendiri dan ingin membuktikan dirinya. Membuktikan dirinya sendiri. Harvey tertegun, apa sebenarnya yang ingin dia buktikan? Tentu saja dia tidak lebih lemah dari yang lain. Hermes mengklik pada sebatang rokok, mengambil kalimat. Itu tidak benar. Harvey bahkan lebih bingung, pangkalan kultivasi orang gila saat ini telah memasuki tahap akhir dari alam Vientin, dan dia hanya satu langkah menjauh dari alam debu. Dibandingkan dengan rekan-rekannya, kekuatannya sudah di mana dia lemah. Kekuatan ini jauh dari cukup untuk orang gila. Ron menggelengkan kepalanya, saudara Harvey, ada beberapa hal yang dirahasiakan oleh orang gila, jadi kami tidak akan banyak bicara. Jika orang gila itu bersedia memberitahu Anda rahasia di dalam hatinya di masa depan, Anda akan tahu mengapa orang gila itu ingin membuktikan dirinya. Hei!
Hermes menghela napas, bukan hal yang baik memiliki ayah yang terlalu kuat. Ayah yang terlalu kuat. Siapa ayah Holayor? Mengapa dia begitu ingin membuktikan dirinya? Harvey memiliki banyak pertanyaan di hatinya. Namun, karena Holayor, Ron, dan Hermes tidak ingin berbicara lebih banyak, Harvey tidak ingin bertanya terlalu banyak. Sepertinya dia harus mencari waktu untuk mengobrol dengan Holayor. Harvey, Ron, dan Hermes minum sebentar, mengobrol sebentar, dan Holayor juga kembali. Mereka berempat pergi ke ruang biliar di kabin untuk bermain biliar sebentar, lalu menikmati pijatan. Kabin dipenuhi gelak tawa dan gelak tawa dari semua orang, seolah kembali ke masa kita biasa berlatih bersama. Pesawat terbang lebih dari 5 jam, dan tidak tiba di tujuan sampai lebih dari jam 3 sore. Pesawat mulai turun. Holayor melirik melalui jendela dan melihat ke bawah, sudah. Sudah. Harvey juga buru-buru melihat melalui jendela. Saya melihat ada laut biru di bawah, matahari bersinar di laut, berkilau dan indah. Di bawah, di atas laut, terletak sebuah kepulauan. Di tengah kepulauan terdapat pulau induk, dan di sekitar pulau induk terdapat pulau-pulau kecil. Pulau ini memiliki perbukitan, pepohonan hijau yang rimbun dan burung terbang, seperti negeri dongeng di bumi. Di mana tempat ini, terlalu indah. Saint Veronica berteriak kaget dengan matanya yang cerah. Kakak ipar, ini adalah Samudra Atlantik. Kepulauan ini secara kolektif disebut Pulau Sura, dan merupakan kerajaan kita, kata Holayor dengan bangga. Jadi markas besar kuil Sura ada di sini. Harvey berkata dengan tulus, ini benar-benar tempat yang bagus. Saat pesawat terus turun, terlihat jelas bahwa di pulau-pulau kecil di sekitar pulau utama, gedung-gedung dipenuhi dengan benteng baja dengan desain futuristik. Anda juga dapat melihat rumah-rumah yang dibangun di pulau dengan gaya yang berbeda. Di pantai setiap pulau, ada kapal perang baja yang diparkir, seperti binatang baja yang mengintai di laut. Secara keseluruhan, semua hal di depan mereka sangat baru bagi Harvey dan Saint Veronica. Holayor memperkenalkan situasi di pulau itu kepada keduanya, dan keduanya mendengarkan dengan senang hati. Melalui pengantar, Harvey juga mendapat gambaran umum. Ada hampir 10.000 orang yang ditempatkan di pulau itu, yang semuanya adalah anggota inti dari kuil Shuro. Apalagi selain markas, ada cabang kuil Shuro di seluruh dunia. Sebagai organisasi A-level di dunia gelap, kuil Sura sangat besar, peringkat pertama di antara semua organisasi A-level. Bab 967. Setelah beberapa saat, pesawat mendarat di bandara di pulau utama. Begitu pesawat mendarat, saya melihat sekelompok besar pria tinggi, kekar, dan gagah menyambut mereka. Memimpin jalan adalah 3 pria, 2 pria kulit hitam dan 1 pria kulit putih. Masing-masing dari ketiga orang ini tingginya lebih dari 1,9 meter, mengenakan rompi elastis hitam, memperlihatkan potongan otot megah seperti batu. Jika aura pembunuh yang menyebar dari mereka sangat besar, itu tidak bisa dibandingkan dengan yang lain. Temui Hallmaster. Setelah sekelompok orang datang untuk menemui mereka, mereka semua membungkuk dan menundukkan kepala dengan hormat. Rombongan kemudian membungkuk hormat kepada trio Ron, Diana, Hermes dan Victoria. Holayor melirik semua orang dan berkata, dengar, semuanya, ini adalah kakak laki-lakiku Harvey, dan ini adalah ipar perempuanku Saint Veronica. Selamat datang di Aula Surah. Semua orang diarahkan ke Harvey dan Saint Veronica katakan halo. Holayor menunjuk ketiga pemimpin lagi, dan memperkenalkan, saudara Harvey, mereka bertiga bernama Lamer, Mokas, dan Fogalo. Ada 10 kuil Shuro di kuil Shuro, dan mereka juga 10 komandan kuil Shuro. Mereka bertiga berada di peringkat ke-8, ke-9, dan ke-10 di antara 10 kuil Surah. 10 kuil Surah. Harvey tercengang, siapa 7 orang di depan? Yang ketiga adalah Ron dan Hermer. Si keempat, Si Ying yang kelima, Victoria ke-6, Diana ke-7, Holayor berkata sambil tersenyum. Harvey memandang Ron dan yang lainnya dengan heran, kamu juga anggota kuil Surah. Apakah kamu tidak memiliki organisasi sendiri untuk dikelola? Saudara Harvey, ini bukan konflik. Ron menggelengkan kepalanya, kami dapat mengelola organisasi kami sendiri, dan kami dapat mengelola kuil Shuro bersama. Bagaimanapun, kuil Shuro diciptakan oleh kami, dan kami memiliki perasaan yang mendalam terhadap kuil Shuro. Siapa yang pertama dan kedua? Harvey bertanya lagi. Kakak Harvey, aku sengaja mengosongkan kursi ketika 10 kuil Surah ditetapkan. Holayor menyeringai dan berkata, sekarang, karena saudara Harvey, kamu kembali, tentu saja kamu adalah orang yang menempati urutan pertama di antara 10 Shuro. Anda nomor 1, maka saya secara alami nomor 2. Begitu kata-kata ini keluar. Wajah Lamer, Mokas, Fogaluo, dan lainnya sangat berubah. Tuan Istana, apa maksudmu? Lamer tampak bingung, mengapa anak ini menempati peringkat pertama di antara 10 kuil Shuro, dan masih di atasmu. Tuan Istana, Anda tidak mengatakan bahwa mereka yang ingin duduk di posisi Shuro di 10 kuil harus memiliki kekuatan, pengaruh, dan daya tarik yang sangat kuat, dan telah memberikan kontribusi luar biasa kepada kuil Shuro. Sekarang mengapa Anda tiba-tiba membiarkan anak ini mengambil tempat pertama di 10 aula Shuro? Apakah Anda berencana untuk membiarkan anak ini mengendalikan kuil Shuro? Mokas berkata dengan tidak jelas. Tuan Istana, apakah Anda bercanda? Lelucon ini tidak lucu. Fugalo juga berkata. Aku tidak bercanda. Holayor terlihat serius. Lamer, Mokas, Fogalo, kamu akan segera mengumpulkan semua orang di pulau itu dan berkumpul di alun-alun aula utama. Aku punya sesuatu untuk diumumkan kepada semua orang. Bertindak sekarang, lakukan sekarang. Ya Lamer. Mokas dan Fogalo tidak berani ragu, dan segera pergi untuk memberitahu yang lain di pulau itu. Harvey tampak tak berdaya, gila, aku tahu ini akan terjadi. Anda tiba-tiba meminta saya untuk menjadi kepala kuil Shuro, dan bawahan Anda secara alami akan tidak puas. Saudara Harvey, apakah Anda lupa hukum dunia gelap? Di dunia gelap, yang kuat dihormati. Holayor tersenyum dan berkata, mereka tidak tahu identitas dan kekuatan Anda sekarang, jadi mereka tidak akan menerimanya. Tunggu sampai aku mengungkapkan identitasmu, dan kamu telah membuktikan kekuatanmu, mereka pasti akan mematuhimu. Kamu hanya main-main. Harvey mengelus dahinya. Holayor mengambil bahu Harvey dan berkata sambil tersenyum, saudara Harvey, saya tidak main-main, ini adalah pilihan yang saya buat setelah mempertimbangkan dengan cermat. Kemampuan saya terbatas, dan itu sudah sesuatu yang bisa saya lakukan untuk membawa Shuro. Kuil ke organisasi tingkat A.
Saya ingin membiarkan istana Asura terus tumbuh dan menjadi lebih kuat, dan hanya orang yang lebih kuat yang dapat mengendalikannya. Oleh karena itu, saya berharap untuk membiarkan Anda, Saudara Harvey, mengendalikan istana Asura. Selama istana Asura bisa naik ke tingkat yang lebih tinggi, aku apa bedanya jika kamu adalah ketua Aula atau bukan? Selain itu, aku dapat yakin bahwa kamu akan menyerahkan istana Shuro kepada Saudara Harvey. Harvey menatap mata Hola York dengan erat. Dan bertanya, mengapa kamu harus membiarkan Asura Hall tumbuh dan berkembang? Untuk membuktikan sesuatu. Hola York menjawab tatapan Harvey. Buktikan apa? Tanya Harvey. Buktikan bahwa aku tidak lebih lemah dari orang-orang itu. Hola York menjawab dengan suara keras. Siapa orang-orang itu? Harvey terus bertanya. Kakak Harvey, jangan tanya lagi, aku akan memberitahumu sesuatu nanti. Hola York memulai topik, ayo pergi, jangan biarkan saudara-saudara menunggu, ayo pergi ke alun-alun. Oke. Harvey mengangguk, dan tidak terus bertanya, orang ini benar-benar menyembunyikan sesuatu dari dirinya sendiri. Setelah itu, Harvey dan kelompoknya berjalan menuju luar bandara. Setelah berjalan keluar dari bandara, Harvey dan rombongannya masuk ke beberapa mobil dan melaju menuju pusat pulau. Setengah jam kemudian, mobil melewati hutan, dan bagian tengah pulau bisa terlihat dengan jelas. Di bawah langit yang luas, sebuah kastil hitam berdiri di alun-alun yang luas, khusyuk dan khusyuk. Di belakang kastil, pegunungan dan lembah terbentang, naik turun, seperti naga raksasa yang melingkar. Pada saat ini, alun-alun di depan kastil sudah penuh dengan orang, semua berdiri tegak seperti lembing, menunggu kedatangan Harvey dan kelompoknya. Mobil melaju perlahan dan berhenti di gerbang kastil. Setelah turun dari mobil, Harvey tertarik dengan totem di atas kastil. Saya melihat totem melingkar besar diukir di atas kastil hitam ini. Latar belakang totem adalah lautan api neraka, berkepala 3 dan 6 tangan, memegang 6 senjata ilahi, Asura yang mengerikan bermandikan lautan api, memberi orang dampak visual yang luar biasa. Tetapi untuk beberapa alasan, melihat totem ini, Harvey terkejut, dan merasa bahwa jiwanya tampaknya terpengaruh, dan kepalanya terasa pusing. Harvey mengatur napas batinnya dan menatap totem dengan cermat. Terutama 6 senjata ajaib di tangan Asura, yang membuatnya semakin akrab. Pisau, senjata, pedang, tombak, kapak, palu. Sepertinya aku pernah melihatnya di suatu tempat. Benar. Dalam mimpi. Aku melihatnya sendiri dalam mimpi aneh itu. 6 gerbang batu yang menjulang di atas awan, lekukan di gerbang sesuai dengan 6 senjata ilahi ini. Apa hubungannya dalam gelap? Apakah itu semua hanya kebetulan? Dan siapa 2 orang yang berbicara dengannya sebelumnya? Harvey ingin terus berpikir, tetapi merasakan kesemutan di otaknya, seolah ada kekuatan yang mencegahnya untuk berpikir lebih jauh. Kakak Harvey, apa yang kamu lihat? Diana bertanya dengan rasa ingin tahu ketika dia melihat Harvey menatap totem di atas kastil dengan linglung. Pikiran Harvey ditarik kembali, dan dia tersenyum dan berkata, oh, saya tidak melihat apa-apa, saya hanya berpikir totem ini cukup keren. Kota Dewa Asura. Hola York menyeringai dan bercanda, ngomong-ngomong, Saudara Harvey, nama kodemu adalah Sura, dan sekarang kamu adalah juru mudi kuil Sura, kamu pasti reinkarnasi Asura, kan? Dengarkan kamu. Dengan mengatakan itu sangat mungkin jika. Itu masalahnya, itu terlalu keren, kan? Mata Diana berbinar, dan dia menjawab sambil tersenyum. Bab 968. Harvey juga telah membaca banyak buku kuno dan klasik, jadi dia juga memiliki pemahaman tentang Asura. Asura adalah salah satu dewa kuno. Dia memegang matahari dan bulan di tangannya, dan gunung dan laut di bawah kakinya. Dia tidak memasuki 3 alam, 6 alam, atau reinkarnasi. Dia adalah seorang Buddha, dewa, dan iblis. Selain itu, karakter Asura yang diturunkan di dunia adalah pemarah dan agresif, berani dan pandai berkelahi, membunuh Buddha, memenggal kepala dewa, dan membantai setan. Oleh karena itu, Asura juga dianggap oleh dunia sebagai dewa perang, dewa kejahatan, dan dewa setan. Namun, ketika dia mendengar Hola York dan yang lainnya mengatakan bahwa dia adalah reinkarnasi Asura, Harvey tercengang. Oke, jangan membuat masalah, apakah aku memiliki gambar ini di hatimu? Harvey berkata dengan senyum lucu. Diana cemberut dan berkata, Kakak Harvey, kamu biasanya sangat baik, lembut, baik hati, dan bertanggung jawab. Tapi begitu kamu mengalami kejang dan kehilangan akal sehat, itu seperti orang yang berbeda. Kamu terlalu menakutkan saat itu. Sekarang, kami tidak bisa menahanmu sama sekali. Mendengar kata-kata Diana, Hola York, Ron, Hermes, dan Victoria semua memiliki ketakutan yang tersisa, memikirkan apa yang terjadi ketika mereka berlatih sebelumnya. Saat berkultivasi di masa lalu, Harvey mengalami banyak masalah. Pada saat itu, mereka bisa melarikan diri sejauh yang mereka bisa, dan mereka hanya bisa meminta beberapa tuan untuk membantu menekan mereka. Oleh karena itu, Hola York dan yang lainnya penuh kasih, hormat, dan takut. Harvey tersenyum canggung dan berkata, ngomong-ngomong, berhenti menebak, aku bukan Asura. Juga, karena tuanku memasang 7 paku kail di tubuhku, aku jarang kejang sekarang. Apalagi, bahkan jika itu terjadi, aku bisa mengendalikannya. Jadi, jangan khawatir. Kakak Harvey, kapan 7 paku lunas akan dilepas? Hermes bertanya dengan rasa ingin tahu. Aku juga tidak tahu. Harvey mengangkat bahu, Tuan baru saja memberitahu saya bahwa ketika saya menjadi cukup kuat dan kesempatan datang, 7 paku lunas akan dilepas secara alami. Harvey, apa yang kamu bicarakan? Apa yang terjadi? Paku lunas apa? Mengapa bisa? Apa aku mengerti? Saint Veronica bertanya dengan rasa ingin tahu. Harvey berkedip dan berkata sambil tersenyum, ini rahasiaku. Sejujurnya, aku bahkan tidak tahu apa yang terjadi. Aku akan memberitahumu ketika aku mengetahuinya nanti. Oke. Saint Veronica mengangguk. Dan tidak bertanya lagi. Namun, dia merasa bahwa pria menjadi semakin misterius. Setelah bersama pria begitu lama, dia pikir dia cukup tahu tentang pria. Tetapi sekarang dia menyadari bahwa apa yang dia ketahui hanyalah puncak gunung es. Oke, ayo berhenti bicara, lebih penting berbisnis. Hola York berkata kepada semua orang. Harvey mengangguk dan mengikuti Hola York ke depan alun-alun. Temui Hall Master. Semua orang meletakkan tangan kanan mereka di dada kiri mereka dan membungkuk hormat ke arah Hola York. Suara keras bergema di seluruh pulau, penuh momentum.
Holayork mengangkat tangannya dan berkata dengan keras, "Saudara-saudara, saya memanggil semua orang hari ini, dan ada hal penting untuk diumumkan. Masalah ini terkait dengan pengembangan Istana Asura kita di masa depan. Jadi, saya harap semua orang dapat mendengarkan saya dengan seksama. Setiap kata yang kamu ucapkan." Mendengar kata-kata Holayork, hampir 10.000 orang yang hadir bingung dan berbisik. "Diam!" Holayork meremas tangannya, mengambil napas dalam-dalam, dan berkata dengan keras, "Saudara-saudara, sekarang saya mengumumkan bahwa mulai hari ini, kakak laki-laki saya Harvey akan menjadi kepala kuil Shuro, dan saya akan pensiun ke yang kedua. Kuil Shuro di kuil ke-10. Bit. Saya harap mulai sekarang, semua orang dapat bekerja dengan saya untuk mendukung Brother Harvey dan membiarkan kuil Shura mencapai puncak dunia. Alasan mengapa saya membiarkan saudara Harvey menjadi penguasa kuil Shuro adalah karena saudara Harvey lebih mampu dan lebih kuat dari saya. Meskipun Asura Hall sekarang menempati peringkat pertama di antara semua organisasi A-level, itu masih jauh dari cukup. Yang saya harapkan adalah kuil Shura di masa depan dapat memasuki organisasi tingkat S, dan bahkan melampaui satu-satunya kuil organisasi tingkat SES di dunia. Bahkan jika itu benar-benar mustahil untuk dilampaui, itu harus mencapai tingkat keberadaan yang sama dengan kuil. Begitu kata-kata ini keluar, penonton menjadi gempar. Apakah kepala sekolah berubah? Saudara Feng tidak bercanda, kan? Mengapa saya tidak tahu apa-apa tentang ini? Siapa anak ini, dan mengapa dia menjadi penguasa istana? Anak ini terlihat lebih muda daripada kebanyakan dari kita di sini. Kemampuan apa yang dia miliki untuk menjadi ketua aula? Diskusi datang satu demi satu. Harvey memandang orang-orang ini dengan tenang, ekspresinya acuh tak acuh, dan dia tidak berbicara. Dia mengharapkan situasi ini. Namun, dia juga membuat keputusan. Karena Holayork ingin membiarkan kuil Shura ubah naik ke atas, sebagai saudara laki-lakinya, kakak laki-laki tertuanya, dia secara alami ingin membantu. Karena itu, dia mengambil kursi kepala istana. Holayork melirik kerumunan dan berkata dengan suara keras, "Saya tekankan lagi, saya tidak gila, tidak bercanda, ini adalah keputusan yang sangat bijaksana yang saya buat. Selain itu, saya dapat memberitahu Anda sekarang mengapa Harvey G lebih memenuhi syarat untuk menjadi Hall Master. Saya pikir semua orang seharusnya sudah tahu berita terbaru dari dunia gelap. 3 Lord of Ghostbed, Titan dan Wolf King mengumumkan kepada dunia bahwa seorang raja baru telah terpilih. Dan raja baru ini adalah saudaraku. Dia sekarang adalah raja keempat dari dunia gelap, Raja Shuro. Persetan, apakah anak ini raja baru yang direkomendasikan oleh 3 raja? Saya menerima berita pagi ini. Dikatakan bahwa nama raja baru adalah Harvey, dari Senzu, dengan nama sandi, Shura. Dan, ada gambarnya, sepertinya itu benar-benar anak ini. Oh my, apakah ketiga raja itu gila, atau dunia ini gila? Bisakah seorang anak muda Senzu menjadi raja baru? Sok. Heran, bingung, tidak percaya, dan ekspresi lainnya muncul di wajah semua orang. Tiba, suara kasar datang. Mendengar suara ini, semua orang yang hadir menoleh dan melihat ke atas. Saya melihat 3 pria berjalan mendekat. Pria yang berjalan di tengah tingginya 1,8 meter. 5 atau lebih, tinggi dan lurus, mengenakan tuxedo hitam dan merah, rambut putih panjang diikat di belakang kepalanya, beberapa kerutan di wajahnya, meninggalkan jejak tahun. Pria di sebelah kiri mengenakan setelan jas abu-abu gelap, dengan tinggi sekitar dia lebih dari 1,9 meter. Dia memiliki wajah kasar, janggut tebal, dan pipa di mulutnya. Pria di sebelah kanan tingginya hampir 3 meter dan memiliki tubuh yang sangat kuat. Dia mengenakan setelan dan kemeja kustom retro berwarna kopi ringan. Beberapa kancingnya dilepas, memperlihatkan peti baja. Melihat ketiga orang ini datang, semua orang yang hadir tercengang. Itu tidak lain adalah kelelawar hantu yang haus darah, raja para raksasa, dan raja serigala dari akhir dunia. Temui sang tuan hantu kelelawar, tuan Titan, tuan raja serigala. Semua yang hadir membungkuk dan memberi hormat. Namun, yang mengejutkan semua orang adalah bahwa ketiga raja itu datang ke istana Shuro pada saat yang bersamaan. Harvey dan rombongannya tidak terkejut dengan kedatangan 3 kelelawar hantu yang haus darah, tetapi mereka tidak menyangka mereka datang begitu cepat. Harvey dan Holayork dengan cepat menyapa mereka dan menyapa. 3 senior, kamu seharusnya berada di sini untuk memilih raja baru, kan? Harvey bertanya. Tentu saja. Hantu kelelawar yang haus darah itu tersenyum dan mengangguk, "Nak, kami bertiga akan pergi ke hotel berlayar untuk mencarimu pagi ini, tapi kami tidak tahu bahwa kamu datang ke Pulau Shura. Jadi, kami bertiga juga tanpa henti. Saya naik pesawat khusus dan bergegas. Sekarang sepertinya kami datang tepat waktu." Bab 969. Kelelawar hantu yang haus darah itu tersenyum sedikit, lalu berbalik untuk melihat semua orang di alun-alun, dan berkata dengan keras, "Semuanya, kita bertiga dapat bersaksi bahwa pemuda ini adalah raja baru yang ingin kita rekomendasikan." Raja Titans juga tersenyum. Dengan sungguh-sungguh, mengatakan, "Jangan tertipu oleh penampilan dan usia anak ini. Saya katakan, anak ini adalah pria yang sangat menakutkan, dan bahkan saya tidak memiliki kepercayaan diri untuk mengalahkannya dalam waktu singkat. Anda alami setelah pertempuran tadi malam, kita akan tahu mengapa kita memilih anak ini untuk menjadi raja baru. Jika bukan karena anak ini, saya khawatir jumlah orang yang meninggal tadi malam setidaknya akan berlipat ganda." Raja serigala dunia terakhir menghembuskan seteguk asap dan tersenyum menerima kalimat itu. Mendengar kata-kata dari 3 kelelawar hantu yang haus darah, semua orang yang hadir terkejut lagi. Ini adalah pertama kalinya mereka melihat 3 raja mengenali satu orang pada saat yang sama. Anda harus tahu bahwa siapapun yang diakui oleh salah satu dari 3 raja ini sekarang memiliki posisi penting di dunia ini. Misalnya, kepala keluarga kelas dunia tertentu, seperti raja dari keluarga kerajaan tertentu, seperti pemimpin organisasi kelas A tertentu. Siapapun yang diakui memiliki bakat luar biasa dan memiliki masa depan yang menjanjikan. Tapi sekarang, 3 raja mengenali satu orang pada saat yang sama, seberapa baik orang ini. Lebih penting lagi, pengakuan adalah semua yang diperlukan. Ketiganya juga merekomendasikan dia sebagai raja, yang luar biasa. Pokoknya, biarkan anak ini menjadi penguasa kuil Shuramu. Itu akan bermanfaat dan tidak berbahaya. Hantu kelelawar haus darah itu terkekeh, "Oke, aku hanya akan mengatakan begitu banyak, lanjutkan."
Kata kelelawar hantu haus darah ketiganya melangkah ke samping. Kalian bertiga, mengapa kamu tidak masuk dan duduk di ruangan, dan setelah acara ini selesai, berapa banyak orang yang akan kita hibur? Holayork menyarankan. Tidak, kita akan lihat di sini. Raja Titans tersenyum sepenuh hati, saya selalu berpikir sesuatu yang menarik akan terjadi nanti. Tidak apa-apa. Holayork melihat bahwa mereka bertiga harus bersikeras berdiri di sini dan menunggu, tetapi tidak ada yang salah, jadi dia harus setuju. Faktanya, kelelawar hantu yang haus darah, Raja para raksasa, dan Raja Serigala dari akhir dunia sedang berdiri di sini menunggu untuk melihat apakah Harvey memiliki kemampuan untuk menahan orang-orang ganas ini di kuil surah. Jika mereka tidak dapat menekan bahkan ini, mereka mungkin mempertimbangkan untuk memilih kembali raja baru. Pada saat ini, semua orang yang hadir mengalihkan perhatian mereka ke Harvey. Ada kejutan, keraguan, penghinaan dan penghinaan di matanya. Meskipun ketiga raja semua mengatakan bahwa anak ini sangat kuat, tetapi mereka belum melihatnya dengan mata kepala sendiri, jadi tentu saja mereka masih sedikit tidak bisa dipercaya. Kakak Harvey, mengapa kamu tidak mengatakan sepatah kata pun? Holayork memandang Harvey. Oke, kalau begitu aku akan mengatakan beberapa patah kata. Harvey mengangguk, lalu melangkah keluar. Saat Harvey mengambil langkah ini, momentumnya penuh. Panjang. Seluruh alun-alun, termasuk kastil dan pegunungan di belakangnya, terkejut. Semua orang yang hadir tiba-tiba merasakan paksaan yang agung dan mendominasi, seperti gunung dan tsunami, berguling dan langsung menutupi seluruh alun-alun. Seluruh alun-alun tampak diselimuti bayangan, seolah-olah iblis sedang menatap mereka dari atas. Banyak orang bergidik, merasakan jantung mereka berdetak lebih cepat, dan napas mereka pendek. Beberapa bahkan merasa kaki mereka melemah, dan mereka hampir berlutut. Holayork, Ron, dan yang lainnya semua mencoba yang terbaik untuk melawan. Tiga kelelawar hantu yang haus darah, Raja Titan dan Raja Serigala Kiamat juga memandang Harvey dan menyipitkan mata. Raja Titans tersenyum, sebagai seorang raja, wajar untuk memiliki aura seperti itu. Kelelawar hantu yang haus darah dan Raja Serigala dari ujung dunia mengangguk, setuju dengan apa yang dikatakan Raja Titans. Momentum yang sangat kuat, momentum ini hanya lebih kuat dari kakak Feng. Sepertinya anak ini benar-benar memiliki dua keterampilan. Tidak heran ketiga raja sangat menghormati anak ini. Hanya saja, momentum yang kuat. Itu tidak cukup, jika kamu ingin menjadi penguasa istana Shuro, kamu juga harus memiliki kekuatan bertarung yang kuat. Seru alun-alun, tetapi beberapa orang masih meremehkan. Bagaimanapun, momentum yang kuat tidak berarti bahwa kekuatan tempur juga kuat. Harvey melirik orang-orang yang hadir, dan berkata dengan suara nyaring, semuanya, tidak ada yang ingin kukatakan padamu. Singkatnya, aku, Harvey, duduk sebagai kepala istana Shuro. Jika ada yang tidak puas, mereka bisa tantang aku. Selama salah satu dari kalian bisa mengalahkanku, aku akan menyerahkan posisi kepala kuil setelah. Jeda, Harvey melanjutkan, tapi, menurut pendapatku, di antara 10.000 dari kalian, tidak ada salah satu dari kalian. Mereka adalah lawanku. Kalian semua lemah di mataku. Suara itu keras dan memekakkan telinga. Satu batu menciptakan 1000 gelombang. Apa yang anak ini bicarakan? Dia benar-benar mengatakan bahwa tidak ada satupun dari kita yang menjadi lawannya. Sial, apakah anak ini mencoba menantang kita semua? Beraninya kau mengatakan bahwa kita lemah? Terlalu gila. Aku belum pernah melihat orang sombong seperti itu sebelumnya. Aku pikir anak ini gila benar-benar gila. Semua orang yang hadir marah dengan kata-kata Harvey. Tekan dan gosok tanah. Mulut Hermes berkedut, bagaimana bisa kakak Harvey mengisi kebenciannya secara instan di mana saja? Diana menelan ludah dan berkata, aku khawatir orang-orang ini berpikir untuk membunuh kakak Harvey sekarang, kan? Kakak Harvey tidak berubah sama sekali. Dia masih sangat arogan dan mendominasi. Victoria menyipitkan matanya, namun, ibuku menyukai pria seperti ini. Daripada banyak bicara, lebih baik berbicara langsung dengan kekuatan. Saint Veronica He menepuk dahinya yang halus. Orang ini ada di sini lagi, dan seperti yang diharapkan, dia tidak takut pada langit. Holayork dan Ron juga menggelengkan kepala dengan tercengang. Sejujurnya, bahkan mereka tidak akan berani memprovokasi kemarahan ribuan orang secara bersamaan. Bagaimanapun, anggota inti kuil Shuro berdiri di sini, setiap orang telah mengalami pertempuran hidup dan mati, dan tidak ada yang lemah. Jika itu benar-benar lemah, tidak mungkin untuk berdiri di sini. Hahaha. Sang Raja Titan tertawa terbahak-bahak, anak ini benar-benar tidak mengambil jalan yang biasa, ini menarik. Sekarang anak ini telah mengisi nilai kebencian, lalu mari kita lihat bagaimana anak ini menekan hal-hal ini. Kemarahan pria itu membuat mereka menyerah dengan patuh. Kata Raja Serigala Dunia terakhir sambil tersenyum. Kamu tahu, orang-orang ini dibawa keluar oleh orang gila Holayork. Tidak. Mudah membuat orang gila ini menyerah. Hantu kelelawar yang haus darah itu tersenyum, aku menantikan penampilan selanjutnya dari anak ini. Harvey Shaw melihat semua orang, dia tersenyum ringan, apakah kamu pikir aku gila? Semua orang tidak berbicara, tetapi diam berarti persetujuan. Di mana kegilaan ini? Bukankah lucu bahwa satu orang menantang puluhan ribu dari mereka? Bahkan saudara Feng, Tuan Ron, Tuan Hermes dan yang lainnya tidak akan berani menantang mereka semua, bukan? Apakah ini gila? Harvey mengangkat sudut mulutnya, dan kemudian berkata, saya awalnya ingin kalian semua menantang saya. Bersama. Tapi saya pikir itu terlalu ramai bersama, dan jika Anda menyakiti orang-orang Anda sendiri, tidak apa-apa. Itu tidak baik. Tidak peduli apa, kalian semua akan menjadi saudara dan saudariku di masa depan, dan aku tidak ingin kalian menderita korban sia-sia. Jadi, ayo lakukan ini, kalian dapat memilih kelompok orang terkuat yang kalian pikir, dan beritahu saya bersama serang. Tentu saja, saya akan menambahkan kondisi lain. Saya akan membiarkan Anda memiliki satu tangan, dan saya akan berdiri diam. Jika Anda membiarkan saya menggerakkan langkah saya, maka bahkan jika saya kalah, saya tidak akan pernah menjadi tuannya istana. Akan diungkit lagi. Bab 970.